Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai, kita ketemu lagi di dalam tema baru berkaitan dengan bagaimana membangun koordinasi efektif antar organisasi di pemerintah. Nah, ini penting kita bahas mengingat masalah koordinasi, masalah klasik yang sampai sekarang ini belum menemukan jalan yang efektif. Jadi, produktivitas yang buruk dan bahkan konflik yang terjadi baik intra dan antar organisasi seringkali memunculkan atau muncul karena sejatinya organisasi yang modern itu pasti hidup dalam sebuah kompleksitas. Istilah dan teori koordinasi telah dikembangkan oleh berbagai ahli karena kegunaannya bagi organisasi. Para ahli memandang bahwa koordinasi itu diklasifikasikan sebagai elemen organisasi. Seorang ahli, Chester Barnard, berpendapat bahwa ketika individu mampu bekerja sama dan memperoleh kepuasan dalam proses kerjasama organisasi, maka organisasi akan menjadi efisien dan efektif. Ahli lain yang bernama Eddie Jean mengkarakterisasi organisasi dari perspektif struktural dan proses, dengan adanya baik hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Menurutnya, karakteristik struktural itu adalah adanya hierarki, spesialisasi, rentang kendali, dan lain-lain. Sedang karakteristik proses itu mencakup aktivitas-aktivitas seperti aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan lain-lain. Jika saling ketergantungan hilang, maka tidak akan ada yang bisa dikoordinasikan. Koordinasi adalah keterkaitan fungsi, struktur, dan sumber daya dalam konteks organisasi. Hal ini dapat terjadi pada tingkatan organisasi yang berbeda-beda atau memiliki dimensi yang berbeda-beda. Sejumlah penelitian membenarkan hipotesis yang menyatakan bahwa koordinasi dan kerjasama yang baik akan mengarah pada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Semakin efisien koordinasi di semua tingkatan organisasi, maka hasil yang dicapai dapat diraih dengan cara yang paling tepat. Karena apa? Karena koordinasi adalah alat untuk menyatukan komponen yang berbeda di setiap aktivitas dalam organisasi sehingga dapat terhindar dari kerumitan dan kerugian yang tidak diinginkan dalam organisasi. Pertanyaan penting dalam kaitan dengan koordinasi itu adalah pertama, apa itu sebenarnya koordinasi? Dalam konteks pelayanan kepada publik, koordinasi berarti berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil tertentu. Koordinasi ini mencakup tentu spektrum aktivitas bersama dari komunikasi hingga kolaborasi. Karena itu, istilah koordinasi dan kolaborasi seringkali digunakan secara bergantian. Pada akhirnya, tujuannya adalah agar setiap orang atau organisasi bekerja sama untuk mencapai hasil, terlepas dari terminologi yang digunakan. Pertanyaan kedua adalah, mengapa harus berkoordinasi? Nah, karena tantangan yang dihadapi tentu lebih besar daripada yang dapat diselesaikan oleh satu orang atau satu unit organisasi. Karena dengan mengumpulkan sumber daya yang terbaik, maka akan mampu memberikan solusi yang lebih baik. Organisasi yang mampu bekerja sama dengan baik lebih akan memungkinkan menyelesaikan berbagai masalah dan melahirkan kualitas pekerjaan yang tentu lebih tinggi. Koordinasi itu dapat mengurangi duplikasi dan mampu memberikan layanan terbaik kepada warga masyarakat, tentu dengan biaya yang tepat. Koordinasi secara luas dilihat sebagai solusi atas fragmentasi kegiatan dan unit yang ada di dalam organisasi. Ketika berkoordinasi atas masalah yang kompleks, terbukti itu dapat mengembangkan suatu solusi yang ditargetkan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang cakupan masalah, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih efektif. Pertanyaan ketiga adalah,
memutuskan kapan harus berkoordinasi. Nah, koordinasi ini membutuhkan waktu, membutuhkan sumber daya dan energi. Nah, oleh karena itu, organisasi harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pihak terkait bekerja sama dengan pilihannya sendiri, bukan karena kebetulan. Karena itu, harus berdasarkan penilaian dan pertimbangan hal-hal berikut. Yang pertama adalah apakah hasilnya bagi masyarakat akan meningkat dengan tindakan organisasi yang terkoordinasi dengan lebih baik. Yang kedua, apa manfaatnya bagi masyarakat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi dalam hal ini pemerintah. Yang ketiga, apakah semua organisasi akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keempat, apakah ada alasan yang jelas untuk mengikutsertakan semua yang terlibat dalam proses koordinasi. Berikutnya, apakah ada waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui inisiatif untuk terkoordinasi dalam sebuah kegiatan. Nah, beberapa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan melakukan koordinasi itu pada dasarnya ada 3 dimensi. Dimensi pertama itu adalah dimensi mandat atau amanah. Nah, dimensi mandat atau amanah ini tuh kita bisa lagi bagi ke dalam 3 aspek. Aspek pertama berkaitan dengan komitmen kepemimpinan. Nah, studi menunjukkan bahwa dalam organisasi di mana aktivitas yang terkoordinasi akan lebih berhasil dibandingkan dengan kurang terkoordinasi. Hal ini berlaku sama bagi keberhasilan berinisiatif melakukan koordinasi bersama-sama. Untuk itu, perilaku khusus yang dibutuhkan para pemimpin itu mencakup perilaku mencari peluang untuk bekerja dengan orang lain, memberi insentif dan mengakui staf yang terlibat dalam pekerjaan yang terkoordinasi, dan memastikan bahwa sumber daya dan waktu tersedia untuk tim. Dan terakhir adalah mengelola tekanan eksternal dan politik sehingga koordinasi dapat terjadi. Dukungan kepemimpinan ini tidak dapat diterima begitu saja, tetapi harus terus digarap oleh para peserta yang terlibat dalam kegiatan yang terkoordinasi. Nah, untuk memastikan kegiatan yang terkoordinasi berhasil, maka para pemimpin perlu memastikan bahwa ia butuh didukung oleh infrastruktur yang tepat. Pimpinan perlu membantu peserta yang terlibat dengan memastikan kegiatan bersama itu diberikan prioritas yang memadai, diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja yang lebih luas terkait dengan alokasi anggaran dan cukup konkret untuk diterjemahkan ke dalam prioritas dan biaya yang dikeluarkan bagi operasional organisasi. Yang kedua adalah dukungan pimpinan dan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian hasil tertentu. Setiap kegiatan yang terkoordinasi akan berusaha untuk mencapai hasil yang akan mempengaruhi pemangku kepentingan. Memastikan pimpinan, pengambil keputusan, dan pemangku kepentingan utama untuk mendukung kegiatan yang terkoordinasi itu sangat penting. Tugas utama bagi organisasi sebagai penginisiatif adalah meluangkan waktu untuk terlibat di dalam pemangku kepentingan dan memeriksa apakah hasil yang diperoleh itu realistis atau telah memenuhi persyaratan bagi semua pihak. Keterlibatan awal dengan pemangku kepentingan tentu bermanfaat. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama tentu melibatkan pemangku kepentingan utama sejak dini dan dapat membantu mengembangkan rasa memiliki dan kemauan untuk tetap berada di dalam sebuah kegiatan atau proyek. Kepemilikan dan komitmen ini penting ketika proses pelaksanaan proyek bersama menjadi sulit. Namun, memperluas jaringan terlalu dini juga itu dapat membuat konsensus lebih sulit dibangun bersama.
Pramakarsa kegiatan bersama perlu memikirkan dengan hati-hati tentang siapa yang harus dilibatkan dan kapan mereka dilibatkan. Dimensi yang ketiga adalah hasil bersama yang ditetapkan dan disepakati. Umumnya studi inisiatif tentang inisiatif terkoordinasi itu menekankan pentingnya bekerja menuju hasil bersama yang jelas dan disepakati bersama. Jika tujuan tidak jelas, peserta dapat bekerja ke arah tujuan yang berbeda-beda dan bahkan bisa gagal. Nah, untuk mengatasi risiko ini semua, maka semua pihak perlu memiliki pemahaman jelas tentang tujuan dan kerangka waktu yang disepakati di mana mereka bekerja sama. Proses mengembangkan hasil bersama seringkali sama berharganya dengan produk akhir. Berbagai studi kasus menunjukkan identifikasi hasil dan hasil bersama sebagai faktor penentu keberhasilan dan titik balik kunci di dalam kemajuan banyak inisiatif. Agar berhasil, hasil yang dicari kelompok harus lebih besar daripada hasil individu masing-masing organisasi atau lembaga yang terlibat. Hasil bersama hanya berhasil jika peserta yang terlibat itu merasa tujuannya dapat dicapai. Dalam banyak kasus, hasil yang ditentukan itu bisa menjadi jangka panjang untuk memotivasi peserta yang terlibat dalam koordinasi dari hari ke hari. Nah, untuk meningkatkan motivasi ini, sejumlah penelitian menyarankan tidak hanya mengukur sejauh mana hasil yang dicapai, tetapi juga hasil bagi peserta itu sendiri. Yang kedua adalah sumber daya yang cukup dan tepat. Hampir semua studi menunjukkan bahwa sumber daya sangat penting jika koordinasi ingin sukses dan berkesinambungan dan mampu memberi nilai manfaat bagi masyarakat. Namun syaratnya adalah tersedianya sumber daya utama berupa apa? Anggaran khusus, kecepatan kerja yang dapat mempertahankan kemajuan tanpa membebani kelompok, dan yang paling penting, waktu yang cukup untuk membangun hubungan kerja, mencapai hasil, dan memelihara perilaku yang diperlukan. Uang dapat menjadi pedang bermata dua. Kan di satu sisi dapat menyebabkan peserta kehilangan pandangan berkaitan dengan tujuan dan menciptakan perebutan bidang kerjaan dan sumber daya. Namun di sisi lain, faktor anggaran dapat juga berkontribusi secara signifikan pada kapasitas inisiatif untuk menyelesaikan berbagai kewajiban. Aspek ketiga adalah proses untuk mengukur kinerja dari baseline yang telah ditetapkan. Tidak peduli apakah itu jangka pendek atau jangka panjang, inisiatif berkoordinasi tidak berbeda dari kegiatan lain, di mana kemajuan harus dipantau dan tindakan harus diambil jika kinerjanya tidak memuaskan. Hal ini biasanya tentu membutuhkan rencana tindakan yang disepakati bersama, tanggung jawab, dan kerangka waktu untuk masing-masing pihak, dan disertai ukuran kinerja yang tepat untuk bisa menelusuri kemajuan kegiatan. Kualitas informasi penting untuk kesuksesan. Semakin banyak waktu yang diinvestasikan untuk memahami data, apa yang diperlukan, dan membuat baseline, maka akan semakin akurat hasilnya dan tentu semakin efektif inisiatif berkoordinasi tersebut. Memastikan bahwa pencapaian awal itu dapat diidentifikasi adalah hal yang sangat penting, baik dalam konteks untuk memotivasi tim maupun sebagai cara untuk mengamankan sumber daya dan dukungan. Membagi inisiatif berkoordinasi menjadi aktivitas yang terukur dan lebih kecil dapat membantu mengidentifikasi tujuan jangka pendek yang lebih mudah untuk dikelola. Hasilnya kemudian harus terlihat dan diakui secara luas sebagai pencapaian yang berharga. Mengukur kemajuan sedini mungkin membantu peserta yang terlibat dalam koordinasi menunjukkan kemajuan yang mereka telah capai kepada para pemangku kepentingan, dan juga mampu memberikan kejelasan di antara para peserta
yang terkait berbagai tujuan dan gaya maupun cara kerja mereka. Nah, dimensi ketiga yaitu dimensi perilaku. Adapun dimensi perilaku ini terdiri atas 3 aspek. Yang pertama berkaitan dengan pernyataan, keterampilan, dan kompetensi yang benar, keterwakilan yang tepat, keterampilan dan kepemimpinan tim dalam melakukan koordinasi, dan berhasil melibatkan anggota tim yang memiliki wewenang untuk mewakili unit mereka. Pihak yang berinisiatif dan ikut berkoordinasi harus mewakili lintas unit atau bagian dari organisasi yang dibutuhkan keterlibatannya agar keberhasilan koordinasi dapat dicapai. Para peserta perlu terus memantau apakah pemangku kepentingan baru perlu berpartisipasi penuh atau hanya dikonsultasikan saja, ataukah cuma terus diinformasikan saja perkembangannya. Koordinasi yang berhasil seringkali melibatkan orang-orang dari berbagai unit atau bagian. Artinya, setiap anggota yang terlibat itu harus mampu berbicara mewakili seluruh unit atau fungsi yang diwakilinya. Namun, ketika keputusan yang dibuat harus ada waktu yang cukup untuk dialokasikan bagi para peserta yang mewakili organisasinya untuk membawa informasi kembali ke organisasinya, kemudian mereka rundingkan dengan sesama rekan tim kerjanya terkait keputusan apa yang harus diambil. Nah, perwakilan ini membutuhkan kemampuan untuk bernegosiasi, memahami kapan harus berkompromi, dan memiliki kesabaran untuk memberikan waktu kepada bagian yang relevan dari unit atau bagian mereka dalam organisasi untuk bertindak dan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai keputusan bersama. Memiliki keterampilan dan kompetensi yang tepat dalam tim sangat penting untuk keberhasilan melakukan koordinasi. Tim yang terlibat itu harus mampu menunjukkan sikap positif dalam bekerja sama dengan baik sebagai tim dan mengembangkan rasa komitmen bersama. Pesertanya perlu menjalin hubungan kerja berdasarkan saling mendukung dan saling percaya, mengakui perbedaan mereka, dan mau berbagi informasi secara terbuka. Ini menjadi sangat penting. Aspek kedua berkaitan dengan budaya organisasi yang mendukung koordinasi individu yang mengambil bagian dalam inisiatif berkoordinasi. Nah, ini seringkali kesulitan untuk menyeimbangkan hasil dan prioritas dengan organisasi mereka sendiri. Dukungan organisasi untuk hasil yang ingin dicapai dan tingkat prioritas yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa budaya dan perilaku organisasi itu dapat membuat atau bahkan menghancurkan kerjasama. Peserta yang terlibat dalam inisiatif untuk berkoordinasi itu perlu memahami bahwa proses dan integrasi yang efektif itu sangat bergantung pada perubahan dalam praktik kerja dan budaya individu dan organisasi mereka. Jika individu yang terlibat dalam berkoordinasi berasal dari organisasi yang budayanya mendukung kolaborasi secara internal, maka akan ada kemungkinan besar dapat berkontribusi pada keberhasilan inisiatif berkoordinasi. Karena itu, pelatihan berupa keterampilan untuk perilaku kolaboratif juga penting diberikan. Aspek ketiga adalah budaya, bahasa, dan nilai bersama. Budaya bersama adalah penting jika para anggotanya ingin mengembangkan rasa kepemilikan bersama atas cara kerja kelompok dan hasil yang dicapai. Hal ini tentu lebih mudah dicapai bila organisasi itu memiliki riwayat kerjasama yang baik sebelumnya, terutama karena masalah kesamaan. Jika tidak ada sejarah bersama, organisasi harus mempertimbangkan lingkungan di mana mereka bekerja. Misalnya, apakah ada persaingan antar lembaga yang perlu dikelola dengan hati-hati. Aspek ketiga adalah budaya, bahasa, dan nilai bersama.
Budaya bersama adalah penting jika para anggota ingin mengembangkan rasa kepemilikan bersama atas cara kerja kelompok dan hasil yang dicapai. Hal ini lebih mudah dicapai bila organisasi memiliki riwayat kerjasama yang baik, terutama karena masalah kesamaan. Jika tidak ada sejarah bersama, organisasi harus mempertimbangkan lingkungan di mana mereka bekerja. Misalnya, apakah ada persaingan antar lembaga yang perlu dikelola dengan hati-hati? Mengembangkan kepercayaan di antara para peserta adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja di mana urusan masing-masing organisasi dapat dipercayakan kepada kelompok. Hambatan itu dapat muncul karena gagasan individu tentang sikap atau keterampilan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang mandat, budaya, dan cara kerja lembaga lain. Para peserta perlu menyadari perbedaan ini dan memahami bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari proses pengembangan budaya bersama. Nah, itu salah satu cara untuk mengembangkan kepercayaan di antara para peserta adalah dengan memberikan waktu yang cukup di awal inisiatif untuk berkoordinasi. Nah, berkoordinasi ini dalam rangka apa? Untuk belajar tentang perspektifnya satu sama lain, menyampaikan maksud dan agenda secara jujur, memahami bagaimana bahasa digunakan, dan mengenali bagaimana anggota memandang satu sama lain. Penting untuk diingat bahwa setiap peserta itu berasal dari organisasi yang memiliki budayanya sendiri. Meskipun para peserta dalam kegiatan terkoordinasi ini akan membangun budaya bersama dari waktu ke waktu, mereka tidak akan berhenti bergaul dengan budaya organisasi mereka. Mengembangkan budaya bersama berarti menyatukan budaya yang ada dan mengembangkan budaya kerja bersama. Hal ini tidak berarti memaksa peserta dari organisasi lain dan akan meninggalkan budayanya atau praktik kerja mereka sendiri. Nah, karena itu penting mempertimbangkan aspek budaya yang pada akhirnya akan melahirkan budaya bersama sehingga lebih mudah melakukan koordinasi. Inilah yang saya kira penting sampaikan dalam tema kita yang baru ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan menambah pengetahuan tentang bagaimana mendesain birokrasi yang mampu terkoordinasi dengan baik terkait dengan berbagai macam pekerjaan yang kadang-kadang itu harus lintas organisasi. Sekian dan salam reformasi birokrasi.